Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap saat, di setiap waktu, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di hari Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita berusaha terus memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita. Karena di akhir zaman ini banyak sekali fitnah, banyak sekali tipu menipu, orang yang menipu, orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang berbohong, banyak sekali. Padahal kehidupan ini hanya sebentar. Yang mana kehidupan dunia ini akan ditinggalkan. Banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ini di akhir zaman. Yang nampaknya seperti orang soleh, yang nampaknya seperti orang baik, yang nampaknya pergi haji, yang nampaknya perbuatannya baik, namun mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang riya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang sombong dengan amalnya, mereka pamerkan amalnya. Kalau niatnya baik, betul-betul karena Allah, insya Allah nggak apa-apa, masih diampuni oleh Allah. Insya Allah untuk memberi contoh yang lain tidak apa-apa. Namun orang-orang yang mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Lantas dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi mereka menampakkan kebaikan-kebaikan, padahal mereka itu koruptor, padahal mereka itu korupsi, padahal mereka itu pencuri. Mereka menampakkan kebaikan-kebaikan seolah-olah mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu umat, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan untuk mencari dunia ini. Mereka berbohong, mereka korupsi, mereka mencuri, mereka tutup dengan kebaikan-kebaikan. Mereka pergi haji untuk menutupi. Mereka berkorban sapi yang sangat besar.
mereka pamer-pamerkan, mereka tunjukkan untuk menutupi. Padahal mereka seorang pencuri, seorang korupsi. Ini banyak di akhir zaman ini. Orang-orang yang mengaku beriman. Padahal mereka itu kata Allah bukanlah orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik. Mereka menipu orang-orang yang beriman. Dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Dan mereka menipu Allah. Dikira Allah tidak tahu dengan perbuatan mereka ini. Sesuatu yang jelas mereka ini korupsi. Namun mereka mencari alasan, berbagai macam alasan. Supaya dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari alasan, berbagai macam alasan. Untuk mengambil hak orang lain. Jadi mereka mencuri. Tapi hendak menipu Allah. Padahal mereka sendiri yang tertipu. Karena kehidupan dunia hanya sementara. Setelah mereka dapatkan, mereka akan mati. Mereka akan meninggalkan dunia ini. Ini manusia-manusia yang tertipu. Mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Dan hendak menipu Allah. Tapi mereka sendiri yang tertipu. Karena tidak mau taat kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari alasan untuk menghalalkan segala cara. Mereka mencari alasan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram, dengan cara yang menyelisihi ajaran Nabi, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia ini. Ini banyak sekali. Rugi, alangkah ruginya. Padahal kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Mereka tidak bisa menguasai dunia ini. Mereka akan mati dan akan meninggalkan dunia ini yang selama-lamanya. Jangan sampai uang-uang yang kotor. Misalnya uang hasil dari menipu dibuat pergi haji. Uang hasil mencuri, korupsi, dibuat pergi haji. Ini jangan sampai seperti ini. Banyak sekali di akhir zaman ini. Perbuatan-perbuatan yang menentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka mengaku beriman. Mereka mengaku orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan firman-Nya ini supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, kalau kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, jangan sampai kita berani mengambil hak orang lain, mengambil tanah orang lain, yang mana tanah itu akan dikalungkan di lehernya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi orang yang mengambil sejengkal tanah orang lain, tanah itu akan dikalungkan di lehernya. Ini hati-hati. Ini hanya dunia sementara. Ini hanya dunia. Kesenangan-kesenangan dunia hanyalah kesenangan-kesenangan yang palsu, yang menipu, yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita tertipu. Supaya kita berhati-hati. Supaya kita berusaha dengan yang sebenar-benarnya mencari rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di akhir zaman ini orang-orang yang mencuri, orang-orang yang korupsi, namun mereka seperti orang-orang yang soleh. Orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berkhianat, tidak bisa dipercaya. Namun mereka menampakkan seperti orang-orang yang baik, seperti orang-orang yang beriman. Padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia yakin kepada Allah dan hari akhir. Dia tidak berani
tidak berani berkhianat, dia tidak berani korupsi, tidak berani menipu, tidak berani mencuri, tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat dosa. Dia tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak ada artinya. Dunia ini kecil. Dunia ini akan ditinggalkan, dunia ini akan ditinggal mati. Kalau pikirannya itu betul-betul beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Allah, dia akan lurus, tidak mau diajak korupsi, tidak mau diajak mencuri, tidak mau diajak berbuat keji, tidak mau mengambil hak orang lain. Ini orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimalnya. Dan kita harus berusaha dengan berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini terjerumus dalam kesyirikan, dalam kesesatan, dalam kebatilan, dalam mencuri, dalam korupsi, jangan sampai. Dan kita yang masih diberi kesempatan bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat mentas bertobat. Dan banyak melakukan amal soleh. Kalau bisa dikembalikan hak orang lain itu dikembalikan kepada orangnya. Kalau tidak bisa, banyak bersedekah, banyak beramal. Banyak memberi makan orang miskin. Harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang haram tadi supaya cepat-cepat dikeluarkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk beramal, untuk bersedekah. Biar sedekah itu diambil oleh orang yang punya harta tersebut, biar diamalkan, disedekahkan supaya orang tersebut yang ditipu mendapat pahala, yang hartanya dicuri mendapat pahala, diamalkan supaya bersih, supaya di akhirat nanti enak, insya Allah kebahagiaan yang abadi. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan palsu yang ada di dunia ini. Jadi mumpung yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang zalim, jadi pengacara, jadi ahli hukum, jadi jaksa, yang mereka itu menggunakan kekuasaannya untuk berbuat kedoliman. Mumpung mereka ini masih hidup, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak tahu. Mereka kumpul-kumpulkan hartanya sebanyak apapun, mereka mati. Habis, selesai. Tinggal dipertanggungjawabkan di dalam kubur sampai di akhirat. Hati-hati, siksa dunia saja gak kuat kita. Sengsara di dunia saja sulit, berat, apalagi di akhirat. Sering-sering kita berlindung kepada Allah, mohon perlindungan, mohon pertolongan Allah, supaya kita ini diberi hati yang selamat, supaya kita ini terhindar dari maksiat, supaya kita terhindar dari kemunafikan, terhindar dari perbuatan keji, perbuatan haram, dan kita harus berusaha dengan perbuatan kita. Ini ada doa bagus. Jadi sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, doa-doa yang kau ajarkan ini terlalu banyak. Bagaimana ya Rasulullah? Apa ada doa yang mencakup semuanya? Akhirnya sama Rasulullah SAW diajarkan. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini doa luar biasa. Artinya luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu semua kebaikan. Kebaikan apa saja. Kami minta kebaikan apa saja yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ini doa luar biasa. Jadi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa ini.
Karena dia tidak mudah untuk menghafalkan doa-doa yang terlalu banyak. Doa yang kau ajarkan ini terlalu banyak ya Rasulullah. Kami sulit untuk menghafalkannya. Akhirnya diajarkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan apa saja yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ini luar biasa ini doa. Termasuk berlindung dari segala keburukan, termasuk berlindung dari segala kejahatan. Itu termasuk kebaikan, termasuk semua kebaikan. Kita ingin hati kita hati yang selamat. Kita ingin hati kita bersih, tidak ada iri, dengki, riya, sombong. Kita ingin terhindar dari kemunafikan. Semua kebaikan. Kami minta, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu semua kebaikan. Kebaikan apa saja yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Luar biasa doa ini. Luar biasa. Ini supaya kita perhatikan, supaya kita hafalkan. Usahakan dihafalkan. Ini doanya luar biasa. Dan sering usahakan dibaca. Sering usahakan dibaca. Kita ingin menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, terhindar dari semua perbuatan jahat, kejahatan, kemunafikan, segala macam. Semua kebaikan yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu kami minta. Ini luar biasa, subhanallah. Usahakan dihafalkan ini. Penting sekali. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu. Saya meminta kepadamu kebaikan apa saja yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Cuma saya bikin jamak. Kalau kita berdoa bersama, kita bikin jamak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita bikin jamak. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan apa saja yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, ya Allah. Luar biasa. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.